pemirsa PON TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu Hidayat dalam program acara Suara Pemuda. Suara Pemuda, suara kita, suara Indonesia. Dan program ini terselenggara berkat kerjasama antara DPD KNPI Provinsi Kalbar dan PON TV Pontianak. Dan tema yang kita angkat pada malam hari ini menuju Pilkada Serentak Kalbar 2015. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2015 ini akan diadakan Pilkada Serentak seluruh Indonesia. Ada sekitar 272 daerah provinsi, kabupaten, kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak, termasuk kemudian di dalamnya di Kalimantan Barat. Dan kita ketahui ada 6 daerah yang akan ikut Pilkada Serentak pada tahun ini, ditambah lagi kemudian ada 1 yang menyusul, yakni Kabupaten Sambas. Nah, untuk menggali seperti apa kemudian teknis penyelenggaraan, telah hadir bersama saya pada malam hari ini anggota KPU Provinsi Kalbar, Bapak Kasyono. Selamat malam, Pak Kasyono. Selamat malam. Ya, selanjutnya nanti juga kita akan ditemani oleh pengurus DPD KNPI Kalbar, yakni Bung Ridwansyah, yang juga akan berpartisipasi menggali persoalan-persoalan pilkada yang akan kita hadapi di tahun ini. Nah, untuk yang pertama saya langsung kepada Pak Kas, ya, selaku anggota KPU Provinsi Kalbar. Nah, persoalan teknis apa yang kemudian bisa kita gali, Pak, yang bisa kita sampaikan kepada publik terkait dengan Pilkada Serentak di tahun ini gitu. Waktu dan tempat mungkin saya persilakan. Ya. Jadi KPU Kalimantan Barat itu punya agenda, terutama KPU Kabupaten Kota, bahwa 2015 ini adalah pemilihan bupati, wakil bupati, dan bupati semua, yang nggak ada wali kota, ya, semua kabupaten. Jadi ada 6 kabupaten kota, 6 kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, ya, betul, yakni Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekado, Benggayang, dan Ketapang. Ya, Ketapang. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 1, kemudian ada revisi bahwa akhir masa jabatan bupati yang bulan Januari sampai bulan Juni semester pertama ya, di tahun 2016 itu ditarik ke tahun 2015. Okay. Jadi ada 7 kabupaten yang akan melaksanakan pemilu daerah ini, okay, yaitu Sambas ya, Sambas. Jadi 7 kabupaten yang akan melaksanakan serentak di tahun 2015, yaitu tepatnya tanggal 9 Desember itu. Ya, ada tambahan ini, Pak, ya, Pak Kas, ada 1 daerah yang kemudian ya menyusul Kabupaten Sambas. Nah, implikasi apa yang kemudian ya terhadap Kabupaten Sambas tersendiri? Ya. Tentu apakah memang pemerintah daerahnya sudah siap, sudah menganggarkan, kan ini di luar prediksi kemungkinan hasil revisi ini, sehingga kemudian ditarik ke Desember. Nah, seperti apa informasi yang boleh kita sampaikan ke khalayak ramai tentang anggaran? Ini dampaknya memang soal anggaran. Kalau di 6 kabupaten itu sudah menganggarkan, sudah membahas dengan pihak eksekutif dan legislatif, sudah mengusulkan. Jadi soal anggaran tidak jadi masalah. Tetapi Sambas begitu diketoknya palu pada tanggal 18 Februari yang lalu oleh DPR bahwa yang semester pertama kepala daerah ya, yang akhir masa jabatannya di semester pertama di 2016 ditarik di 2015. Tentu ini di Kalbar Sambas termasuk
yang masuk di semester pertama di tahun 2015 itu. Nah, dampaknya adalah ini bukan soal kesiapan, tapi memang tidak ada kesiapan untuk menganggarkan pemilu kada serentak itu dari pendanaan. Tetapi KPU secara teknis dari soal keputusan dan hal-hal lain sudah cukup siap. Nah, karena ini adalah pemilihan kepala daerah, tentu Pemda setempat harus menganggarkan. Nah, sampai sekarang ini memang belum ada yang melegowokan teman-teman KPU Kabupaten Sambas untuk bisa melaksanakan secara enjoy, karena April ini, tanggal 18 April ini sudah dimulainya tahapan terutama soal rekrutmen panitia ad hoc, panitia tingkat kecamatan dan PPS. Kalau umpamanya pada saat 18 April ternyata kemudian Kabupaten Sambas belum siap menganggarkan ini, Bang. Kira-kira kebijakan apa yang kemudian bisa dilakukan supaya kemudian ya Pilkada Sambas tetap jalan dan kemudian ini kalau ini melanggar undang-undang nih kalau sempat tidak terlaksana. Apa kemudian merubah semua tahapan di tingkat KPU provinsi? Artinya satu Sambas itu akan berpengaruh dengan 6 kabupaten yang lain gitu. Dari segi tahapan. Sejak awal kita sih sangat siap bahwa kalau seandainya anggaran sampai sekarang itu belum teranggarkan, tetapi KPU Kabupaten Kota Sambas terutama itu terus melakukan komunikasi, koordinasi terkait soal anggaran. Terus didorong agar pemerintah daerah Sambas bisa mengalokasikan atau menyisir anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk pemilihan kepala daerah ini. Kalaupun seandainya nanti tidak teranggarkan atau apa itu namanya, memang di undang-undang itu tidak disebutkan sebuah sanksi atau apa. Tetapi kalau seandainya itu tidak terjadi di pelaksanaan di 2015 ini sampai akhir nanti, karena nanti yang akhirnya bisa mengikut di jenjang berikutnya ya, maksudnya tahap pemilu kada serentak yang berikutnya kan 2017 itu. Nah, tentu mengakhiri 16 ya, Juni 2016, tentu pada saat menuju ke sana bisa juga nanti ada PLT atau penjabat itu, karena sudah masa ini kan habis. Karena 2017 itu dilaksanakan di Februari misalnya, ya. Februari ya, misalnya Februari 2017 kan. 2017. Nah, sehingga memungkinkan untuk menuju PLT kan. Tetapi kita tetap Kabupaten Sambas kita dorong terus supaya terus berkomunikasi dengan Pemdanya agar tahapan yang akan mulai ini bisa berjalan dengan baik gitu. Terima kasih Bung Pak Kasyono. Bung nggak apa-apa, Bung. Pakai Bung ya. Kalau di KNPI biasanya pakai Bung. Nah, ini kan suara pemuda, jadi kita masih muda juga ya. Terima kasih Bung Kasyono. Jadi ada kemungkinan kalau memang tidak terlaksana di 2015 ini, dia akan ditarik ke 2017 gitu. Sehingga kemudian nanti kemungkinan ada PLT. Itu alternatif akhir gitu. Kalau kemudian sampai jalan terburuk lah. Jalan terburuk, ya betul. Ya mudah-mudahan kita berharap Sambas tetap tetap bisa melaksanakan pemilu pilkadanya gitu pada tahun ini 2015. Kita beralih kepada ini Bung Ridwan Shah, ini pengurus DPD KNPI Kalbar. Ini semakin ganteng saja gitu. Ya, ini terkait ini pilkada serentak di 2015. Kira-kira menurut Pak Ridwan nih, apa yang sebenarnya bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah pilkada? Ada sebuah tujuan akhir yang kemudian menurut ini dalam konsep idealnya, ada tujuan akhir yang coba kita bangun dari hasil sebuah proses pilkada ini. Tentunya ujung-ujungnya pada kesejahteraan masyarakat. Tapi kemudian banyak kelemahan juga nih pada saat regenerasi, banyak kelemahan-kelemahan yang kita temui, sehingga kemudian kualitas kepemimpinan yang kita dapat tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Nah, ini menjadi buah tanda tanya besar gitu.
sebuah tanda tanya besar bagi kita bersama gitu. Nah, bagaimana kemudian pemuda menyikapi ini gitu? Terima kasih, selamat malam Pak Wahyu Hidayat dan pemirsa di rumah. Yang jelas kita dalam perspektif pemuda, apapun bentuknya, apapun sistem dan teknisnya ya dalam konteks pemilu kada ini, tentunya yang goal yang ingin diharapkan bersama itu adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu Hidayat tadi, itu adalah terciptanya satu kondisi masyarakat yang sejahtera. Dengan output yang paling real yang dihasilkan oleh pilkada itu adalah munculnya pemimpin alternatif yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Itu yang menjadi goal akhir dari persoalan demokratisasi ini kan. Karena semeriah apapun sistem pilkada, kemudian secanggih apapun mekanisme yang dibangun, tapi kalau tidak menghasilkan output yang tadi, saya pikir itu juga tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya ingin melihat pilkada serentak ini juga ada satu hal yang tidak political will orang-orang di pusat sana tidak sepenuh hati untuk melaksanakan pilkada ini, karena memang kalau kita tarik historis munculnya pilkada langsung ini kan berawal dari ditolaknya konsep awal pilkada langsung yang pada waktu dahulu ya. Sebenarnya pada waktu itu kan koalisi di DPR RI sana itu kemudian malahan ekstrim pilihan mereka itu adalah tidak melaksanakan pilkada langsung. Mereka mewacanakan untuk pemilihan kepala daerah itu dikembalikan kepada DPR di kabupaten ataupun provinsi. Kemudian kita nggak tahu, kemudian muncul lagi satu perubahan yang begitu mendadak, sehingga kemudian ya mereka menerima dengan beberapa catatan bahwa pilkada dilakukan secara langsung. Ini yang menjadi satu pertanda nyata dan terang benderang saya lihat bahwa sebenarnya ini bukan murni persoalan ingin memperbaiki sistem demokrasi kita sebenarnya, tetapi ini juga ada persoalan politik yang begitu kental melatar belakangi munculnya Undang-Undang Nomor 1 ini kan. Walaupun saya ada buka-buka beberapa informasi berkaitan dengan ini kan, ngobrol tadi juga dengan Pak Kasyono di belakang tadi, ternyata memang ada beberapa hal yang menarik di undang-undang ini. Misalnya tadi disebutkan tidak ada lagi akan muncul dinasti politik, nanti kita bahas nanti ya. Saya pikir ini beberapa catatan yang menarik, akan tetapi saya pikir di balik itu semua boleh kita cukup mengkritisi, bertanda tanya besar. Kira-kira memang dengan pilkada serentak ini apakah memang, atau pilkada langsung yang setengah hati yang saya sebut tadi, bisa betul-betul mewujudkan goal yang kita harapkan bersama tadi, Pak Wahyu. Terima kasih Bung Ridwan. Pemirsa Pon TV dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini setelah pesan-pesan yang akan lewat. Jangan kemana-mana. Ikuti dan saksikan acara Pengang Tua bersama Transera hanya di Pon TV.
Cuma ada di PON TV. Wale. Ambil rumput malam-malam. Oh, satu penduduk di Rasau. Biasa satu dia banyak. Lagi. Gila bisa. Ternyata berat ibu dan kulit. Salam sepuh, jumpa lagi dengan saya saudara-saudara. Setiap hari Selasa jam 9 di PON TV. Salam sepuh. Terima kasih pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Suara Pemuda. Suara Pemuda, suara kita, suara Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini tentang tema menuju Pilkada Serentak Kalbar 2015. Saya masih coba menggali dengan dua pembicara kita pada malam hari ini. Kepada Bung Ridwan Shah mungkin. Tadi disebutkan bahwa tujuan akhir sebuah pilkada adalah kesejahteraan, dan kemudian ada sikap setengah hati yang kemudian diperlihatkan dengan telanjang mata kepada kita bahwa sebenarnya pilkada serentak ini sebuah produk yang panjang dan prematur, polemiknya juga panjang. Nah, yang belum terungkap tadi persoalan kelemahan pilkada yang sejauh ini kita kan sudah beberapa kali melakukan pilkada langsung ini, tetapi kemudian banyak sekali kelemahan-kelemahan sehingga kemudian itulah yang kemudian membuat wacana pilkada tidak langsung menguat pada saat itu, sehingga kemudian ya banyak elemen masyarakat akhirnya bergerak supaya pemilu kada tetap langsung, karena itu satu-satunya kemudian pesta demokrasi yang coba dinikmati oleh masyarakat banyak. Nah, pertanyaan memang kelemahan menurut Bung Ridwan Shah pilkada yang selama ini kita lakukan. Banyak hal sebenarnya yang patut untuk dikritisi berkaitan dengan pilkada, akan tetapi ada opini yang saya pikir juga sudah dipahami oleh publik. Misalnya yang paling mengemuka itu ada persoalan besarnya anggaran yang mesti dikeluarkan untuk pelaksanaan pilkada, karena ada beberapa survei yang menyampaikan bahwa kalau di survei di Indonesia ini hampir setiap bulan katanya ada pilkada kan, yang dengan jumlah anggaran yang tidak sedikit. Kemudian juga persoalan kisruh, konflik yang sampai kemudian membuat terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, terbelahnya sikap politik masyarakat. Dan ujuk-ujuk misalnya kita bisa saksikan ada pembakaran gedung KPU, gedung kantor bupati, kantor gubernur dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ekses negatif yang kita lihat dalam pilkada langsung ini adalah misalnya bukan pilkada langsungnya ya, dalam sistem pilkada yang bukan dalam sistem ada satu efek tidak langsung dari proses pilkada yang mungkin salah satu penyebabnya adalah belum dewasanya masyarakat kita, belum cerdasnya masyarakat kita untuk menganalisa satu hal yang ada. Misalnya kita lihat ada isu money politik, kemudian black campaign dan lain sebagainya yang kadang-kadang isunya sangat sederhana lah sebenarnya, tetapi kemudian masyarakat tuh begitu mudahnya percaya dengan hal itu kan. Nah, saya pikir satu persoalan juga yang mengemuka itu adalah integritas penyelenggara pemilu yang saya pikir ini menjadi satu hal yang mungkin nanti dijawab oleh Pak Kaisona nanti, karena memang di lapangan misalnya diketemukan ada penyelenggara pemilu yang dalam tanda kutip bermain mata dengan dengan kontestan kan. Ini juga satu kecenderungan yang sudah jamak kita dengar, tetapi anehnya kadang-kadang ketika area pengusutan itu kadang-kadang tidak sampai tuntas untuk menyelesaikan persoalan itu.
Sehingga ya hari ini kemudian juga kita juga perlu bertanya kepada diri kita masing-masing sih sebenarnya, sebagai elemen pemuda misalnya. Salah satu contohnya adalah ternyata memang ada satu isu yang paling sering kita dengungkan tetapi miskin kita laksanakan, edukasi politik. Bahasa yang paling mengemuka itu adalah edukasi politik. Edukasi politik ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, mendidik masyarakat, tetapi ternyata toh ya begitu-begitu aja, nggak juga ada perubahan yang signifikan gitu berkaitan dengan hal itu. Saya secara pribadi sebagai warga Kalbar sebenarnya merindukan sosok-sosok pemimpin muda yang luar biasa progresif. Ada Wali Kota Surabaya, Risma Harini yang juga ada di Kalimantan Barat, ada Gubernur Banyuwangi yang juga keren gitu kan, progresif. Ada, pokoknya kita pengen hal-hal pemimpin yang baik itu di Kalimantan Barat ini. Kita langkah ya, ini harapan kita bersama Bung Ridwan Syah ya. Ya, mudah-mudahan kita di Pilkada 2015 ketemu yang seperti yang disampaikan Bung Ridwan tadi. Tadi menggelitiknya ada dua pertanyaan, bahwa Pilkada langsung itu anggarannya besar, dan kemudian ya kelemahannya ada juga orang bilang integritas penyelenggara, bahwa penyelenggara coba dipengaruhi oleh kandidat-kandidat tertentu. Nah, ini tentu pertanyaannya ke Bung Kasyono nih. Persoalan anggaran, Bung Kas. Kan informasinya mengapa diadakan serentak supaya dia hemat, efisiensi. Nah, kita masih berpikir nih, di mana sebenarnya letak efisiensinya gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, tadi bagaimana mewujudkan penyelenggara yang berintegritas. Nah, sejauh mana kemudian nih titik tekan daya dorong nih KPU Provinsi Kalbar ke bawah gitu. Nah, saya kira itu. Jadi gini, Pilkada serentak adalah bentuk rekrutmen kepemimpinan ya, melalui grassroots, rakyat langsung memilih. Jadi memungkinkan bahwa memunculkan pemimpin-pemimpin yang pilihan rakyat yang berintegritas juga tentunya, dan memiliki kapabilitas. Terhadap hal demikian, KPU mesti menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu itu mesti berintegritas dan bermartabat, supaya hasilnya pun bisa diakui dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini berkewajiban menjaga martabatnya, terutama kalau di KPU provinsi. Selalu mengingatkan di antara kita nih berlima komisioner ini selalu mengingatkan, termasuk sekretariatnya. Nah, KPU kabupaten kotanya itu tidak boleh kita biarkan begitu saja. Dia melaksanakan pilkada atau tidak itu tetap kita pantau dari sisi sikap, ya tentunya, terus dan sebagainya. Nah, bahwa pemilu 2014 itu menyadarkan kepada kita bahwa penyelenggara yang berintegritas itu sangat wajib, penting. Karena sudah ada contoh soal penyelenggara pemilu di hasil 2014 kemarin, ada yang di DKPP-kan kemudian dipecat. Nah, itu yang terus kita wanti-wanti agar penyelenggara pemilu sampai tingkatan paling bawah itu harus bisa menjaga integritas dan tidak mudah untuk dikompori, terprovokasi atau diiming-imingi dengan hal yang sebenarnya sangat kecil tetapi dampaknya itu cukup luas. Kita akan menjadi caratan orang bahwa si A, si B menjadi anggota KPU, menjadi anggota PPK, menjadi anggota PPS atau KPPS, telah dikenai sanksi atau dipecat atau kena hukuman karena melakukan sesuatu yang dilanggar oleh undang-undang. Nah, kita selalu menjaga itu. Maka tidak heran apabila kita kemarin termasuk yang mendapat penghargaan penyelenggara pemilu yang berintegritas, walaupun itu sesuatu yang mengagetkan kita karena kita berani mengatakan bahwa di situ ada pelanggaran oleh penyelenggara. Kita tindak lanjut, tidak boleh kita biarkan. Sebelum-sebelumnya kan diketahui tetapi didiamkan atau dibiarkan. Nah, kita hari ini tidak ingin membiarkan itu. Tetap kita menindak dan memproses di internal kita. Kalau memang beberapa kali tidak ada respon dari yang bersangkutan, tentu kita harus bertindak lebih jauh atau mungkin melaporkan, atau masyarakat yang melaporkan kita tidak tegas, ya itu salah satunya. Nah,
pemilu serentak ini juga selalu diiyakan oleh masyarakat publik bahwa ada sebuah tanda tanya di situ soal anggaran. Ya, betul. Hemat, itu hemat. efisiensi anggaran, ya. terus kemudian mungkin ya hemat dan sebagainya. Kalau dibedah secara detail sebenarnya efisiensi itu belum ditemukan kalau pemilu serentak di 6 kabupaten kota ini ya, di 6 kabupaten lah ini. Kecuali kalau pemilu serentak itu ada pemilihan gubernur, ya kan, terus kemudian wali kota, bupati itu serentak. Dampaknya ada beberapa yang kita biayai dari provinsi, ada dari kabupaten. Jadi itu akan memunculkan atau ya catatan bahwa ada efisiensi. Karena belanja untuk pemilu kada itu kalau masing-masing kabupaten kota tentu tetap nampak besar di situ. Kecuali ada serentak nanti seluruh Indonesia nasional itu ya. Nah, malah justru sekarang agak besar. Karena alat peraga seperti alat peraga kampanye yang dari calon itu spanduk dan baliho itu kita yang oleh KPU kan. Dari mencetaknya, memasangnya, membongkarnya itu KPU. Tentu ada penambahan itu kan. Nah, itu diadakan, itu dibuat KPU yang melaksanakan untuk membatasi pasangan calon. Misalnya Pak Wahyu duitnya 6 miliar, Pak Ridwan 4 miliar. Tentu APK-nya akan beda. Sebarannya tentu pasti banyak Pak Wahyu karena banyak duit. Nah, tujuannya adalah KPU yang mengadakan itu supaya ada pemerataan keadilan. Di sini dua, di sini dua situ. Gitu. Jadi bengkaknya di situ malah. Kan karena efisiensi anggarannya tidak ditemukan. Kecuali nanti kalau seandainya pilgub, pemilu bupatinya, wali kota serentak itu akan ketemu. Sebenarnya anggaran yang paling besar itu di ad hoc, panitia ad hoc itu. Kita bayar ad hoc itu yang besar sebenarnya. Kalau belanja-belanja pengadaan ya kan, untuk surat suara atau yang lainnya itu sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi kalau ad hoc itu dari PPK, dari PPS, KPPS begitu kalikan berapa ribu, jumlahnya besar. Nah, itu penting untuk kita cermati bersama bahwa sebenarnya yang besar itu dibiaya untuk honor ad hoc itu. Nah, itu jadi efisiensi anggaran belum bisa kelihatan ya sementara ketika kemudian yang ikut pilkada serentaknya hanya 7 kabupaten kota. Terkecuali nanti kan mungkin serentak seluruh Indonesia 2027 ya. Kemungkinan kita akan melakukan ya pilkada serentak seluruh Indonesia. Nah, menarik Bung Ridwan, nih informasi baru nih bahwa kemudian alat peraga segala macam itu ternyata nanti akan ditanggung oleh KPU ya. Tentu ini menjadi timbul pertanyaan nih dari kelompok pemuda mahasiswa nanti. Wah, ternyata pemilu kadanya ngambil duit rakyat lagi nih kayaknya. Apakah tidak mungkin umpamanya diambil dari peserta gitu? Berapa jumlah yang harus dibuat, KPU ambil itu dari peserta. Tidak lagi sebenarnya bisa tidak dibebankan ke KPU sendiri dan anggaran pemerintah daerah. Ridwan coba. Menarik juga sih kalau disampaikan Pak Wahyu tadi. Kalau misalnya kemudian alat peraganya kemudian dibebankan kepada anggaran KPU ya. Ya pasti besar karena cuma kita kan nggak tahu secara detail teknisnya apakah misalnya kemudian ukuran kabupaten A misalnya itu dibagi diplot misalnya berapa? Di wilayah ini berapa jumlahnya, di wilayah ini berapa jumlahnya, sehingga kan muncul kalkulasi anggarannya untuk satu kabupaten itu berapa. Kemudian saya juga sebenarnya nanti boleh ditanyakan Pak Wahyu dengan Pak Kasyono misalnya apakah kemudian ketika APK itu ditanggung oleh KPU kemudian nanti kontestan itu tidak boleh lagi memasang alat peraga mandiri maksudnya tidak boleh lagi kontestan atau peserta pilkada nanti memasang secara mandiri alat peraga. Kalau misalnya nanti adalah tidak boleh berarti bagus sebenarnya. Artinya ya dengan hal itu ya memenuhi rasa keadilan dengan kan selama ini kan memang betul. Memang tidak boleh Memang tidak boleh. Tidak boleh. Berarti memang bagus karena kalau kalau kita flashback lagi ke belakang ya
yang banyak duit pasti alat peraganya lebih banyak dan lebih besar-besar Pak Wahyu. Kalau yang sedikit kecil-kecil kan nempel di pohon, gantung gitu kan. Nah itu yang saya pikir juga ada sisi positifnya sih, tapi memang ya pasti akan membengkakkan anggaran untuk ini. Jadi yang dibolehkan oleh pasangan calon itu hanya dia membuat kaos. Kaos itu pun dibatasi dengan jumlah penduduk. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Jadi dia tidak boleh melebihi dari saya jumlah penduduk dibagi kecamatan gitu. Ya kan? Pertemuan-pertemuan sebenarnya juga itu KPU hanya memfasilitasi, tetapi jumlah peserta, kemudian biaya yang dianggarkan, yang kalau kampanye kan mereka tentu ada dana kampanyenya, tetapi itu juga kita diatur di situ. Seandainya Kota Pontianak berapa kecamatan? 6 kecamatan. Jadi jumlah penduduk dibagi kecamatan. Sekali full day di sini biaya pertemuan itu berapa di situ. Ada standar. Standar semuanya. Jadi harus semuanya sesuai dengan standar itu diatur oleh KPU, detailnya begitu. Jadi memang sekarang tidak semudah begitu saja mengeluarkan uang oleh tim sukses atau pasangan calon itu. Semuanya harus menganut itu supaya ada pemerataan keadilan antar pasangan. Ya, ini menarik. Ini bahwa anggaran kemudian anggaran peserta kampanye ini kemudian dibatasi, termasuk untuk belanja kaos segala macam itu jumlahnya juga dibatasi. Ada rumusnya. Tapi timbul pertanyaan nanti bagaimana gitu nih cara mengawasinya gitu ya? Sebenarnya yang saya juga kemudian muncul pertanyaannya itu adalah ini kan sangat detail gitu ya. Kalau dulu kan KPU mungkin hanya menyelenggarakan hal-hal yang bersifat umum, pengaturan jadwal kampanye dan lain sebagainya. Tetapi kalau sampai hari ini, kalau yang disampaikan oleh Pak Kas tadi bicara tentang alat peraga, kemudian pertemuan-pertemuan, karena memang kalau nggak salah nggak boleh lagi rapat umum ya. Itu lain-lain, diatur di lain-lain cuman lain-lain di undang-undang itu lain-lain itu. Jadi pandai kan itu luar biasa tafsirnya lain. Jadi gitu. Jadi KPU tetap ada di situ karena di situ dia dan lain-lain lain-lainnya itu yang diterima. Jadi multi tafsir ya. Oke, jadi saya berpikir memang ini bakal menyita energi yang ekstra bagi KPU karena pengawasan, kemudian pengaturan hal-hal yang bersifat detail gitu. Bagaimana masuk ke ranah tim sukses kan, masuk ke wilayah mereka yang sebenarnya dulu itu adalah domainnya mereka, tetapi dengan undang-undang yang baru ini kemudian kita juga KPU juga akan sedikit banyak akan berkomunikasi dengan mereka gitu. Ini menjadi pertanyaan. Belum lagi bicara pengawasan dan lain sebagainya. Karena memang jamak kita ketahui bahwa jangankan aturan yang sudah jelas, kadang-kadang yang sudah jelas juga dibuat tidak jelas kan. Nah, apalagi yang multi tafsir, pasti makin multi tafsir dia. Nah, saya pikir ini menjadi satu hal yang akan menyita energi yang juga cukup ekstra bagi KPU yang akan menyelenggarakan pilkada serentak ini. Nah, itu juga. Terima kasih Bung Ridwan. Pemirsa Pon TV dimanapun Anda berada, makin panas dan makin menarik diskusi kita pada malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Sinsai Hong Kong Medistra adalah pengobatan tradisional Chinese medicine yang ternama di Indonesia. Dengan konsultan Sinsai berpengalaman yang khusus menangani penyakit. Dengan memakai metode pengobatan 2/3 yang telah terbukti mampu meningkatkan antibodi dan membersihkan racun dari dalam tubuh dengan hasil cepat. Memperlancar peredaran darah dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Metode 2/3 terbukti bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit. Saat ini negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura sudah mempelajari metode 2/3 ini. Metode baru ini dapat memberikan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat, serta tidak menimbulkan efek samping. Setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi, terutama untuk pengobatan kanker payudara, tumor, gagal ginjal, dan lain-lain.
banyak pasien yang berhasil disembuhkan dan mendapat pujian dari pasien dan masyarakat. Shinsei Hong Kong Medistra mempunyai sifat membantu pasien yang sakit parah dengan harga yang wajar. Untuk pasien yang menderita penyakit menular bisa mendapat obat untuk mengantisipasinya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera berobat ke Shinsei Hong Kong Medistra. Shinsei Hong Kong Medistra. Air adalah kebutuhan utama manusia. 70% tubuh kita terdiri dari air. Oleh sebab itu, kita memerlukan banyak air untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan tentunya memerlukan wadah untuk menampung air yang aman, higienis, kuat, tahan lama. Ya, tidak salah lagi, tangki Ligo adalah solusinya. Diproduksi dari bahan plastik murni dengan formula khusus tahan panas, dilengkapi dengan perlindungan terhadap sinar ultraviolet, level kelenturan dan berkekuatan yang tinggi untuk berbagai macam aplikasi produk plastik. Bersifat halus, tidak berbau, dan mendapat pengakuan dari Food and Drugs Administration. Sekarang zamannya pakai tangki Ligo. Water King Supplier Equipment and Part Component Water Treatment System kini hadir kembali dengan produk-produk terbaru dengan mutu terbaik dan kualitas nomor 1 di dunia. Tangki Kings dan Champions adalah salah satu dari produk terbaru kami. Tak hanya itu, Water King melayani pemasangan depo isi ulang pabrik AMDK, filter sumur bor, pump, gambut, dan lain-lain. Water King spesialis bergerak di bidang water treatment yang siap membantu masyarakat Kalimantan Barat untuk mendapatkan air yang bersih, sehat, dan higienis dengan harga yang terjangkau. Kami juga melayani pemasangan depo air minum dengan sistem biokeramik, mineral, maupun reverse osmosis. Serta sedia tangki-tangki plastik dengan merek King and Champion, plus tangki stainless dengan merek Menara. Water King pertama, terlengkap, teratas karena berkualitas. Oke, terima kasih pemirsa PON TV yang masih bersama kami dalam acara Dialog Suara Pemuda, Suara Kita, Suara Indonesia. Dan tema pada malam hari ini menuju Pilkada Serentak Kalbar 2015. Kita akan terus menggali persoalan Pilkada Serentak ini. Dan ini mungkin selanjutnya kepada Bung Kasiono selaku anggota KPU Provinsi Kalbar tentang apa yang kemudian menarik di undang-undang yang baru ini. Kan awalnya ini undang-undang yang ditetapkan bahwa pilkada tidak langsung yang cerita tadi kan. Kemudian revisi menjadi sekarang akhirnya revisinya menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 ya. Nah, apa yang kemudian menarik di dalam undang-undang yang baru ini gitu? Jadi dulunya di peraturan pemerintah itu nomor 1 ya. Terus kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 bahwa isu yang paling strategis adalah soal yang dulunya disebut bahwa hanya pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ya kan? Kemudian direvisi pemilu gubernur, wakil gubernur, pemilu bupati, wakil bupati, pemilu wali kota, wakil wali kota. Harus tetap berpasangan di situ, tetap berpasangan. Nah, pasangan yang akan diajukan ini diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Jadi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dia tidak boleh mencalonkan. Jadi ini sesuatu yang baru, Mas. Ya, baru. Kalau dulu kan partai politik yang tidak memiliki kursi kan digabungkan dengan suara sah, ya kan? Hasil pemilu. Nah, sekarang ada peningkatan dukungan untuk pasangan calon yang akan diajukan sebagai calon bupati. Nah, pasangan calon itu harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Kalau dulu kan 15% kan? Nah, itu. Jadi harus didukung oleh 20% kursi yang ada di DPRD. Nah, kalau
partai ini tidak menggunakan kursi untuk mengusung calon, bisa menggunakan suara sah. Suara sah, oke. Suara sah dengan jumlah minimal 25% dari suara sah hasil pemilu tahun 2014 kemarin. Nah, itu dari partai politik ya. Itu pertama 20% untuk dengan menggunakan kursi, terus kemudian 25% untuk suara sah di pemilu 2014. Nah, calon perseorangan ini yang agak memang kalau kita melihatnya ya berat situ kan, karena ada peningkatan dukungan. Jadi di situ ya sekitar 3,5% lah peningkatan dukungan untuk seseorang ingin maju melalui calon perseorangan tadi itu. Independen. Jadi kalau ada penduduk di satu kabupaten itu penduduknya 250.000, itu dukungannya harus mencapai 10% minimal. 10% dukungan dari masyarakatnya, totalnya itu 20%. Jadi ada peningkatan semua. Begitu juga dari 250.000 sampai 500 itu 8,5%. Meningkat terus. 500 sampai 1 juta sudah 7,5. Jadi peningkatan ini berat anunya ini. Memang ya di situ independen itu. Memang semua dinaikkan di situ. Nah, sebenarnya ini kan membuka kita semua, mungkin kalau ada yang berkeinginan tentu membaca, mempelajari undang-undang dan nanti PKPU secara teknis, karena sekarang masih digodok ya. RDP, rapat dengar pendapat DPR, sampai sekarang belum. Padahal di tahapan kita 18 April itu adalah pembentukan ad hoc sudah. Tapi sampai sekarang masih belum dinyatakan oke, jalan gitu. Tapi KPU kabupaten kota, KPU kabupaten yang ada di Kalbar ini semua sudah siap. Risi anggaran termasuk keputusan. Nah, Sambas hanya soal anggaran ini yang masih disisir kan. Tapi kalau keputusan untuk menetapkan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sudah semuanya mereka sudah siap semua. Jadi seperti itu. Nah, pencalonan di situ hal-hal yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat bahwa satu, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD itu tidak boleh. Kan, kita tahu bahwa yang dulu itu kan ya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang termasuk jumlah suara sah. Ya, jumlah suara sah yang itu punya kursi di DPRD. Tidak boleh, tidak bisa. Tidak dihitung suaranya. Ya. Berarti ada suara yang kemudian memang hilang gitu ya. Ketika maka mungkin bisa juga calon itu bisa, kalau bisa 4 calon dari partai, bisa mungkin 3 sampai 4 calon perseorangan kan ini. Gitu. Seperti itu. Jadi ada perbedaan nih kalau hitung-hitungan ini. Kalau lewat suara kursi, jumlah kursi karena 20%, bisa jadi kalau terbagi rata itu 5 pasang. Tapi kalau berdasarkan suara itu hanya 4. Bisa jadi. Ini bisa. Jadi partai politik kan bisa gabungan partai politik kan. Tapi kalau yang sudah memenuhi syarat ini kan, memenuhi syarat untuk mengajukan calon 20% sendiri, atau dia masih ingin merangkul juga. Jadi tergantung partai apakah dia ingin menciptakan calon ini berapa. Kan seperti itu jadi. Gitu. Ini menarik nih. Saya pindah ke Bung Ridwan, ini menarik. Tergantung partai ini sebenarnya. Jangan produk undang-undang ini juga, ini calon independen informasinya naik nih, terangkat jumlah harus dukungannya ya berdasarkan KTP tadi. Jadi ini sebenarnya ada apa sebenarnya ini dengan sistem politik partai sekarang? Ternyata sikap partai dengan independen kayaknya kurang apa gitu. Kurang welcome gitu. Kurang welcome gitu ya. Ya, sebenarnya dipermudah gitu ya. Iya, sebenarnya memang sudah menjadi rahasia umum bahwa yang namanya persoalan politik itu domainnya partai politik itu. Bicara kekuasaan itu domainnya mereka, sehingga kemudian yang namanya hak eksklusif Mas Wahyu, kalau itu sudah melekat pada diri mereka, nggak mungkin kita mau berbagi. Itu secara manusiawi lah kita menalarnya kan. Akan tetapi dalam perspektif kita, masyarakat sebenarnya bukan pada wilayah itu, karena memang kalau hal itu yang menjadi stressing oleh partai politik, pertanyaan mendasarnya adalah sudahkah partai politik berhasil melaksanakan rekrutmen politik yang baik? Karena memang output dari pilkada ini adalah
partai politik melakukan rekrutmen calon pemimpin. Sehingga kemudian ya kalau kita boleh cek satu persatu, sebenarnya memang lebih banyak kekecewaan yang kita alami berkaitan dengan calon-calon yang dimunculkan oleh partai politik. Sehingga kemudian ya saya pikir saluran independen ini merupakan saluran alternatif gitu untuk untuk menyaingi rekrutmen partai politik dalam proses untuk menseleksi calon pemimpin daerah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan mendasarnya. Hari ini sebenarnya kita masih sangat meragukan hal itu. Partai politik masih belum mampu dan mau melakukan edukasi politik dan melakukan rekrutmen politik yang betul-betul mencerminkan suara masyarakat. Sebenarnya ada satu hal yang menarik juga, Mas Kak, berkaitan dengan digagalkannya uji publik. Itu sebenarnya memang saya secara pribadi menalar itu ya cukup kecewa juga sebenarnya, walaupun mungkin ya terlalu panjang rentang waktu yang dibutuhkan ketika uji publik itu dilakukan. Akan tetapi sebenarnya saya berharap bahwa dengan uji publik itu minimal sebagai peran masyarakat itu dihargai gitu untuk melakukan seleksi secara tidak langsung berkaitan dengan calon-calon yang muncul. Nah, kita kan tadi endingnya tadi kita di awal ngobrolkan masalah goal pilkada ini sebenarnya ingin melahirkan pemimpin yang baik sebenarnya kan, pemimpin yang baik yang mampu mengangkat harkat martabat masyarakat di daerah. Ini yang menjadi satu catatan kritis untuk kita bersama kan. Kalau misalnya dengan kondisi begini berarti ya sama aja gitu. Hak eksklusif kepemimpinan itu adalah milik partai. Nah, itu yang menjadi persoalan kita. Tadi dibilang setengah hati itu mungkin itu juga bahwa uji publik dihapuskan gitu. Jadi informasinya uji publik ini kemudian kewenangannya diserahkan ke KPU. Ke partai. Ke partai lagi gitu ya. Betul. Padahal pada tataran pelaksanaannya mungkin kita tidak tahu juga seperti apa. Formalitas aja. Mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan enggak. Oke, menarik ini, semakin menarik. Ini melanjutkan Mas Kas, Bung Kasiono ya. Maaf. Tentang ini kan ada gonjang-ganjing konflik partai ya, sampai sekarang ini kita lihat masih bergejolak di pusat ya antara P3 dengan Golkar ya. Dua partai itu yang kemudian sampai hari ini juga menjadi persoalan gitu. Kubu mana yang kemudian berhak untuk mendaftarkan mendaftarkan kandidat pasangan calonnya gitu ya. Nah, itu KPU sendiri gimana nih? Apa nanti nggak ditarik-tarik nih ke dalam konflik kepentingan ini kan? Ini kok bisa dibakar KPU-nya kan gitu. Mungkin seperti apa, Pak Bang? Ya, jadi KPU itu kan hierarki ya, dari kabupaten, provinsi dan KPU RI kan. Jadi semua terkait soal surat keputusan partai politik itu kita menunggu instruksi dari atau penyampaian dari KPU RI. KPU RI tentunya kan nanti kan akan menanyakan ke Kemenhum ya. Partai mana yang dianggap atau SK-nya yang sah ini ya kan, mereka berkomunikasi banyak. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menerima pendaftaran pasangan calon. Karena sekarang pasangan calon yang ditetapkan ke KPU itu harus mendapat surat keputusan dari DPP, dari partai di pusat. Tidak seperti dulu itu. Jadi harus ada SK dari DPP. Kalau seandainya konflik itu terus berlanjut, maka kita patokannya adalah Kemenhum. Nah, selama masih ada, nah kita nunggu KPU RI lah ini. Jadi memang sebenarnya ya, kalau Sultan Batu Gana itu ngeri-ngeri sedap. KPU-nya ngeri-ngeri sedap. Kalau nerima ini kan memang ini, jadi tumpuannya ke KPU akhirnya. Tapi kita tetap berharap bahwa ada hal yang positif di bulan menjelang. Karena Juli, di tahapan kita itu tanggal 22 sampai 24 Juli, itu adalah tahapan pencalonan. Jadi ya pencalonan bupati dan wakil bupati itu 3 hari itu. Nah, Juni ada jadwal bahwa Kemenhum itu menyerahkan nanti ke KPU. Mudah-mudahan ada penyelesaian. Kalaupun tidak ada penyelesaian, mana yang dianggap sah itulah. Gimana nanti KPU RI lah, kita menunggu aja dari KPU RI. Ini menarik, Bung Ridwan ya, tentang pencalonan ini. Melihat kemudian ya kemarin kita lihat
bicara tentang koalisi, ada KMP dengan KIH gitu. Sehingga kemudian ya apa yang terjadi dengan konflik partai hari ini ya kita harus mengatakan bahwa itu ada kaitannya dengan koalisi yang kemarin dibangun ya, gitu. Nah, menurut Bung Ridwan San, yang beratnya seperti apa nanti KPU ini ketika kemudian pendaftaran harus bulan Juli, kemudian keputusan antara kedua kubu belum juga bisa kita dapatkan gitu. Apa yang kemudian bisa diharapkan gitu? Apa yang kemudian bisa terjadi dan kemudian bola panas ini terlempar ke KPU gitu? Sebenarnya kalau saya pakai perspektif orang bodoh, masyarakat bodoh sebenarnya nggak ngaruh gitu ya. Oh, nggak ngaruh ya. Artinya ya urusan mereka lah gitu. Yang penting tadi ending kita ya sebenarnya. Tapi saya pikir pastinya memang yang kita khawatirkan memang muncul konflik-konflik horizontal atau vertikal yang akan terjadi tengah-tengah masyarakat. Tapi kita berharap mudah-mudahan enggak lah untuk di Kalimantan Barat. Saya pikir KPU RI bisa mengambil langkah yang lebih wise, lebih bijak kan berkaitan dengan hal ini. Pastinya kalau perspektif yang pernah saya baca di beberapa artikel itu ya SK Menkumham itu yang menjadi patokan kan. Cuman persoalannya kan ada kubu yang lain yang sedang mengajukan gugatan di PT UN. Persoalan ini belum inkrah. Kita khawatir inkrahnya itu belum gitu. Sedangkan Juli sudah masuk pencalonan kan. Persoalannya kalau Juli belum inkrah. Sedangkan mereka juga kayak ini kan Mas Kas ya kalau nggak salah ini kan ada putusan sela tadi ya. Jadi kubu A untuk kasus partai G ya itu tidak boleh melakukan kegiatan apapun gitu, mengatasnamakan partai gitu. Nah ini yang menjadi persoalan. Kalau misalnya tidak ingkrah nantinya, wah bakal ribet itu kan. Tapi secara perspektif masyarakat sebenarnya kita nggak hirau dengan hal itu, malah itu kan menjadi tontonan yang tidak menarik sebenarnya. Karena memang kita berharap sih sebenarnya Kalimantan Barat persoalan partai apapun itu kita berharap kita merindukan calon-calon pemimpin daerah yang betul-betul berkualitas, yang betul-betul peduli dengan masyarakatnya. Itu yang menjadi satu catatan yang perlu di garis tebal untuk kita bersama sih di masyarakat Kalimantan Barat. Sebenarnya hal itu Mas Wahyu. Ini persoalan koalisi. Kalau boleh ditambahkan koalisi KIH KMP, apakah kemudian bisa juga terbentuk nih di daerah? Kalau kemudian di pusat kan kita di Pilpres sudah dapat 2 calon. Mungkin enggak kemudian di pilkada-pilkada di kabupaten kota ini berlanjut barang itu. Dalam politik sih yang kita pahami apapun bisa terjadi. Ya. Persoalannya bukan persoalan persoalan siapa mereka, tetapi persoalan ada nggak kepentingan yang sama kan? Kalau ada kepentingan yang sama ya pasti mereka bersama-sama mengusung satu isu bersama. Saya pikir sekali lagi ya pakai perspektif kita tadi bahwa itu tidak hirau. Mau koalisi kah, mau enggak koalisi kah, kita yang paling saya sebenarnya secara pribadi masyarakat itu memang melihat siapa calon yang bakal muncul nanti di dalam pilkada ini. Siapa itu yang sebenarnya perlu kita lihat gitu ke partai politik. Mau koalisi KIH, KMP atau koalisi apapun atau perseorangan. Kalau calon yang muncul itu calon berkualitas, kita kan senang juga milih orang yang berkualitas gitu. Persoalannya kalaupun misalnya KIH, KMP atau perseorangan itu muncul tetapi yang dimunculkan tidak berkualitas, orang lolo lagi. Orang itu lagi orang itu lagi kan. Nah, itu jadi persoalannya. Oke, Bung Kas dengan Bung Ridwan Shah, karena mengingat juga waktu kita hampir jam 9 kita akan mengakhiri program ini. Mungkin untuk yang terakhir kali nih. Statement closing statement lah. Kemudian tentang pilkada serentak di Kalbar 2015 ini, baik itu ajakan, seruan atau apapun mungkin dari dua pembicara. Mungkin kesempatan pertama kepada Bung Kasiono. Iya, jadi pemilu kada serentak di Kalimantan Barat ini KPU Provinsi tentu dengan seluruh jajarannya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Pertama dalam proses setiap tahapan ya dikawal agar terjaga integritas di penyelenggara, terjaga kualitas pelaksanaan kegiatannya, sehingga memunculkan pemimpin yang berkualitas. Tentunya juga harapan masyarakat bisa difasilitasi oleh pemimpin yang akan ditelurkan di pemilu serentak itu. Nah itu yang perlu kami sampaikan. Saya kira itu aja. Terima kasih Bung Kasiono. Selanjutnya kepada Bung Ridwan Shah, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada publik ini untuk mengakhiri dialog kita pada malam hari? Saya pikir saya
selaku bagian daripada warga Kalimantan Barat ya berharap bahwa dengan pilkada serentak ini tidak mengulangi kesalahan yang sama atau memunculkan pemimpin yang tidak amanah dan tidak peka terhadap persoalan masyarakat Kalimantan Barat. Karena kita ketahui banyak persoalan Kalimantan Barat yang mesti dituntaskan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita berharap di 7 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada nanti, kita berharap akan ditelurkan, kalau bahasanya Mas Kasino tadi, akan ditelurkan 7 orang calon pemimpin, 7 orang pemimpin daerah yang berkualitas, sehingga Kalimantan Barat bisa dibanggakan di level nasional. Saya pikir seperti itu, Mas Wahyu. Ya, terima kasih, Bung Ridwansyah. Oke, pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, demikianlah akhir dari program kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bung Kasyono, kepada Bung Ridwansyah telah bersama-sama menggali informasi sedemikian banyak. Oke, pemirsa PON TV, kita akan bertemu kembali pada program acara Suara Pemuda berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.